Hai, balik lagi bareng gue Al di channel Squishy Film. Kali ini kita akan mengulas sebuah alur film yang berjudul Operation Fortune Run the Gear. Film ini menceritakan tentang agen mata-mata dan tim aliansi dari intelijen global yang berupaya menghentikan penjualan teknologi senjata baru yang mengancam keadaan keamanan dunia. Sebelum lanjut, mari kita putar dulu intronya. Mari kita beramal, dan amal yang paling mudah adalah dengan subscribe channel ini. Film diawali dengan memperlihatkan beberapa kelompok bersenjata lengkap yang sedang mencuri sebuah perangkat di gedung laboratorium senjata di Ukraina. Lalu scene berpindah ke London, Inggris. Terlihat seorang pria bernama Nathan yang merupakan seorang kontraktor swasta dalam bidang spesialisasi agensi mata-mata. Kali ini dia akan menemui seseorang yang akan menjadi kliennya. Kemudian Nathan bertemu dengan kepala divisi keamanan Inggris yang bernama Knighton. Di situ Knighton memerintahkan Nathan untuk menjalankan misi rahasia yang dimana 2 hari lalu telah terjadi perampokan oleh sekelompok orang bersenjata lengkap di sebuah gedung laboratorium di negara Ukraina. Dalam perampokan itu, mereka mengambil sebuah perangkat yang masih menjadi misteri. Karena pemerintah Inggris masih belum tahu pasti itu perangkat seperti apa. Namun berdasarkan informasi dari intelijen, perangkat tersebut bernama The Handle yang sangat penting bagi keamanan dunia dan sangat berbahaya jika jatuh ke tangan orang yang salah. Maka dari itu, Knighton meminta Nathan untuk merebut kembali perangkat tersebut dari orang yang telah menjual bebas di pasar gelap. Sebelum menjalankan misinya, Nathan mengajukan salah satu agen terbaiknya yang bernama Orson Fortune untuk diterjunkan dalam misi ini. Karena bayaran yang diminta Fortune sangatlah mahal dan banyaknya permintaannya, lalu Knighton meminta Nathan untuk merekrut anggota yang lain, yaitu si John, si ahli IT. Namun saat ini John telah direkrut pesaingnya, yaitu Mike Hook. Karena tidak ada pilihan lain, pada akhirnya Knighton setuju dengan Fortune, karena dia ingin melakukan misi ini secara tersembunyi. Nathan kemudian memperlihatkan anggota yang lain, yaitu seorang wanita bernama Sarah Fidel, seorang ahli IT sama seperti John, dan seorang pria bernama Davis yang ahli menggunakan pistol dan bela diri. Di sisi lain, Fortune sedang berlibur di wilayah Maroko. Dia bertemu dengan Nathan yang sengaja menemuinya untuk meminta Fortune untuk melakukan sebuah misi. Fortune yang tidak mau diganggu di saat liburannya pun sempat mengusir Nathan dari sana. Namun akhirnya Fortune setuju dengan Nathan. Ketika Nathan mengatakan akan menyuplai semua kebutuhan asupan duniawinya. Kemudian mereka pun menaiki pesawat pribadi untuk pergi ke Madrid menemui anggotanya yang lain. Sampainya di sana, mereka bertemu dengan Davis dan Sarah yang sudah lama menunggu mereka. Lalu mereka pun pergi ke sebuah bandara di Madrid untuk memulai misinya, yaitu mengambil hard drive yang dibawa seorang kurir bernama Donald. Kemudian mereka pun membagi tugas yang mana Sarah akan meretas CCTV dan memandu tim lewat mikrofon. Sementara Fortune, Davis, dan 2 orang anggota lainnya yang bernama Jane dan Marcia akan memantau pergerakan Donald. Namun ternyata di sana juga ada tim lain yang menginginkan hard drive tersebut. Mereka pun satu persatu melumpuhkan Jane dan Marcia tanpa diketahui oleh Sarah. Sarah yang curiga karena Marcia dan Jane tidak merespon, dia pun menyadari kalau ada peretasan lain yang telah memanipulasi CCTV di area tersebut. Mendengar hal tersebut, Fortune telah menduga kalau pelakunya adalah John yang bekerja untuk Mike. Setelah berhasil mengatasi CCTV tersebut, Sarah kemudian memberitahu John kalau ada 2 orang yang akan menyerangnya dari belakang. Setelah itu, Fortune kemudian keluar untuk menangkap Donald. Namun di sana sudah ada 4 orang anak buah Mike yang sudah mendahului mereka, sehingga terjadilah perkelahian di sana. Setelah berhasil mengalahkan 4 orang itu, mereka pun membuat Donald pergi menggunakan sebuah mobil. Namun di dalam mobil, Donald justru harus terkena serangan jantung. Sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, Donald memberitahu mereka kalau dia terpaksa melakukan hal ini karena sang istri sedang disandra oleh seorang yang telah menyuruhnya. Dan dia meminta Nathan untuk pergi ke Dikes untuk menyelamatkan sang istri, serta menemui seseorang yang akan membeli hard drive tersebut. Menyadari kalau Mike dan anggotanya telah datang mengepung mereka, dengan cepat Sarah mengkopi semua data yang ada di dalam hard drive tersebut. Setelah itu, Mike dan anggotanya membuka paksa pintu mobil mereka dan meminta hard drive tersebut.
Beberapa waktu kemudian, sesuai informasi Daniel, Nathan pergi ke Daskes untuk berpura-pura menjadi kurir untuk bertemu dengan orang-orang yang akan membelinya. Sementara Sarah yang mendeteksi wajah si pembeli melalui kamera tersembunyi berhasil mengetahui salah satu dari mereka. Dia bernama Ben Harris. Ben merupakan seorang pengacara dari bos mafia penjual senjata ilegal yang bernama Greg Simon. Mendengar hal tersebut, Fortune menjadi pesimis karena dia sendiri tidak yakin dapat menangkap Greg. Karena Greg sangat lincah dan juga salah satu pedagang senjata terbesar di dunia. Sarah yang menyelidiki kepribadian Greg pun mengetahui kalau Greg menyukai anak yatim. Dan juga sangat ngefans dengan seorang aktor bernama Danny Francesco. Akhirnya Sarah memiliki ide untuk memanfaatkan hal tersebut. Setelah itu mereka pun segera terbang menuju Amerika. Namun Nathan tidak mengetahui rencana Sarah dan Fortune. Disitulah Sarah mengatakan kalau mereka akan membawa Danny Francesco agar misi ini berjalan dengan lancar. Sampainya di Amerika, terlihat Fortune yang masuk ke dalam pesawat pribadi milik Danny. Di situ Fortune langsung mengajak Danny untuk mau bekerja sama dengan timnya, yaitu ikut datang ke acara amal yang akan diadakan oleh Greg di Prancis. Awalnya Danny menolak tawaran tersebut, sehingga Fortune menunjukkan sebuah tablet yang berisi video panas milik Danny dengan adik iparnya. Takut rahasianya terbongkar dan tersebar luas, Danny pun mau menyetujui permintaan Fortune untuk bekerjasama dengan timnya. Kita berpindah ke Prancis. Sarah, Danny, dan Fortune telah tiba di acara amal yang diadakan oleh Greg. Sementara Greg yang sedang bersama tamu undangannya melihat keberadaan Danny di sana. Di tengah-tengah acara itu, Sarah dan Fortune mulai melakukan aksinya. Terlihat Sarah yang masuk ke dalam sebuah ruangan pribadi untuk memasang alat penyadap suara di ponsel milik Greg. Sementara itu, Fortune sedang mengawasi salah satu agen lain yang ternyata orang suruhan Mike. Sarah yang telah berhasil melakukan misinya pun kembali menemui Danny yang sedang berbincang dengan Greg. Di situ Greg mengatakan kalau dirinya ingin mereka semua berlibur di villanya yang berada di negara Turki. Di akhir pekan ini, Danny yang memang sangat terkenal membuat salah satu rekan bisnis Greg yang bernama Alexander mengajaknya untuk berfoto bersama. Setelah itu, Fortune pun datang dan mengajak mereka semua untuk kembali. Karena misinya telah berhasil, di tempat lain Nathan dan Davy sedang mendengarkan percakapan Greg dan dengan Alexander melalui alat penyadap suara yang telah dipasang oleh Sarah. Di sini mereka pun mengetahui kalau Greg hanyalah perantara penjual perangkat di handle tersebut. Namun Greg belum menyebutkan nama orang yang akan membelinya. Keesokan harinya, Nathan bersama timnya sedang berkumpul untuk merencanakan misi selanjutnya, yaitu menyelinap masuk ke rumah Alexander dan akan mencuri semua data yang ada di sana. Dengan menginstal sebuah perangkat lunak di komputernya. Singkat cerita, malam harinya Fortune telah menyelinap ke rumah Alexander dan berhasil membuat semua orang di sana pingsan dengan gas yang dia bawa. Dan disambungkan ke sirkulasi AC di rumah tersebut. Sementara Sarah dan Davis bertugas meretas semua CCTV dan memberitahu keadaan di dalam kepada Fortune. Fortune yang berhasil menemukan brankas milik Alexander pun segera membuka dan menginstal laptopnya untuk disambungkan ke komputer Sarah. Setelah semuanya selesai, Fortune pun mengambil semua yang ada di sana dan membuat seolah-olah ini sebuah perampokan. Namun ketika Fortune hendak pergi, dia pun harus berurusan dengan dua penjaga yang ternyata telah mengetahuinya. Namun setelah lama mencari, Sarah tidak menemukan petunjuk siapa yang akan membeli barang tersebut. Bersamaan dengan itu, Sarah melihat adanya sinyal panggilan di handphone Greg yang terhubung dengan seorang pria bernama Kasim. Kasim memberitahu Greg kalau rumah rekannya yang bernama Alexander telah dirampok oleh seseorang tak dikenal semalam. Sementara itu, Sarah berhasil mengetahui identitas Kim yang merupakan seorang diplomat pemerintah Turki dan juga mengetahui tempat tinggalnya di negara Turki. Nathan yang merasa Kasim ada kaitannya dengan Greg, dia pun memerintahkan Sarah pergi bersama Danny menerima undangan Greg untuk liburan ke villanya yang ada di Turki. Beberapa waktu kemudian, Sarah dan Danny telah sampai di Turki. Kedatangan mereka langsung disambut oleh Greg bersama pengawalnya. Di sana Greg segera memperlihatkan beberapa koleksi mobil antik miliknya. Danny yang melihat salah satu mobil yang pernah dia bawa saat melakukan syuting pun sangat terkejut. Karena mobil itu berada di sana dan kondisinya masih sangat bagus. Hal tersebut membuat Greg tersentuh dan memberikan mobil itu kepada Danny. Lalu mereka berdua pun mengobrol dan mencoba mobil tersebut. Sementara Sarah yang tinggal di villa segera memulai rencananya untuk meretas komputer milik Greg. Namun dia melihat adanya CCTV yang dipantau langsung oleh asisten pribadi milik Greg.
Sarah pun berbalik arah untuk meretas CCTV, berpindah ke Fortune dan Davis yang sedang memantau Greg dan Kasim di sana. Fortune sangat terkejut karena dia melihat adanya Mike yang juga sedang memantau Kasim. Sedangkan Sarah yang berhasil meretas CCTV tersebut, dia pun segera meretas komputer milik Greg. Sarah mendapatkan informasi dari komputer tersebut bahwa barang yang akan Greg jual adalah sebuah senjata AK-47 dan bukan perangkat deck handle yang selama ini mereka cari. Lalu Sarah menginfokan hal tersebut kepada Nathan. Nathan tampak sangat kecewa karena selama ini mereka telah salah orang. Kemudian Nathan segera menghubungi Fortune yang sedang mengikuti Ben Harris, pengacaranya Greg. Nathan mengatakan kepada Fortune bahwa ternyata bukan Greg targetnya mereka. Dan dia pun meminta semua timnya untuk kembali ke markas. Namun Fortune yang merasa galau kalau Greg terlibat dalam penjualan perangkat handle itu pun segera mengikuti pergerakannya. Sarah yang telah menyadari dirinya sedang diikuti oleh seseorang, dia pun mengatakan pada anak buahnya dan mengirim pesan kepada Kim kalau dirinya sedang dibuntuti. Ternyata hal tersebut diketahui oleh Davis yang telah meretas ponsel Ben dan memblokir semua pesan di ponselnya. Melihat kesempatan tersebut, Ben mencoba melarikan diri dengan mencuri sepeda motor. Fortune yang telah mengalahkan anak buah Ben, dia pun segera mengejarnya dengan petunjuk dari Davis yang telah melacak pergerakan Ben. Fortune yang tidak memiliki akses untuk ke atas gedung pun dia harus berlari mengejarnya melalui tangga gedung. Sementara Ben yang telah berada di atap gedung berpura-pura untuk minta foto, lalu secara diam-diam memasukkan ponsel ke dalam orang tersebut. Tidak lama kemudian, Fortune telah sampai di atas gedung itu, namun tidak menemukan Ben. Lalu ketika Fortune melihat ke arah bawah, dia pun terkejut karena ada seseorang yang tewas terjatuh dari atas gedung. Sementara dengan itu, Ben datang dari arah belakang mencoba untuk menyerang Fortune. Namun naas Ben sendirilah yang harus jatuh dari atas gedung dan tewas seketika. Sampainya di markas, mereka mendapat kabar dari Knighton jika data yang dikirim Sarah dari komputer Greg itu benar dan akurat. Karena sebenarnya data tersebut merupakan kata kunci untuk mengaktifkan hard drive perangkat The Handle. Di situ Fortune bertanya apa itu sebenarnya perangkat The Handle Connection. Kemudian dia memberitahukannya bahwa The Handle adalah sebuah perangkat yang baru diciptakan oleh para ilmuwan. Dan perangkat The Handle bisa meretas semua sistem yang ada di dunia ini, termasuk meluncurkan senjata nuklir. Maka dari itu, mereka harus segera mencegah transaksi penjualan The Handle. Berdasarkan petunjuk dari koran yang ditinggalkan oleh Kasim dan ponsel Ben, Davis mengatakan bahwa Ben akan melakukan transaksi perangkat tersebut besok dan akan dijemput oleh anak buah Alexander pada pukul 9 pagi di Hotel Amara. Beruntungnya Greg dan Alexander belum mengetahui kalau Ben sudah tewas dan si pembeli juga belum pernah mengetahui wajah si Ben karena mereka hanya berkomunikasi lewat telepon. Namun Fortune memiliki ide yaitu akan menyamar menjadi Ben Harris dan merebut perangkat handle itu. Di lain waktu terlihat Fortune yang sedang menyamar menjadi Ben Harris mendapatkan telepon kalau dirinya akan dijemput oleh beberapa anak buah Alexander di depan hotel itu. Sementara di luar hotel, Davis memasang pelacak mobil dan akan dinaiki oleh Fortune agar dirinya dapat memantau Fortune dari kejauhan dan melakukan transaksi. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di lokasi tempat transaksi. Di sini Fortune bertemu si pembeli, lalu dia pun menelpon Greg dan menanyakan kata sandi hard drive tersebut dan membuka perangkat The Handle. Sementara di sisi lain, Davis terlihat sudah berada di sana dan langsung bersiap untuk membidik. Namun setelah selesai memasukkan kata sandi dan uang sebesar 10 juta dolar telah masuk ke rekening Alexander, dua orang penjaga di sana telah menyadari kalau Fortune adalah orang yang menyelinap dan menghajar mereka. Pertempuran pun terjadi. Namun di tengah perjalanan Fortune harus terpojok. Dan ternyata pasukan yang menyerangnya adalah Mike bersama anak buahnya. Setelah itu Mike meminta perangkat The Handle tersebut kepada Fortune. Kemudian sebelum pergi dari sana Mike menghabisi pembeli itu beserta anak buahnya. Sementara Davis yang curiga kalau Fortune juga akan dibunuh oleh anak buah Mike. Dia pun segera mengambil tindakan. Di tempat lain Sarah telah berhasil mengalihkan uang 10 juta dolar tersebut dari dalam rekening Alexander. Lalu dia pun pergi meninggalkan villa bersama dengan Danny. Sementara Greg yang baru menyadari kalau Ben Harris telah tewas dan Sarah terlibat dalam peretasan semua sistem di transaksinya, dia pun meminta seluruh anak buah untuk mengejar Sarah dan Danny. Di sisi lain, Fortune dan Davis sedang menaiki helikopter untuk menyelamatkan Sarah dan Danny dari kejaran anak buah Greg. Di tempat lain, Nathan menghubungi Fortune dan mengatakan kalau Mike ternyata tidak bekerja untuk departemen manapun. Ternyata semua ini Mike lakukan hanya untuk kepentingan pribadi agar dirinya dapat memiliki perangkat yang sangat canggih itu. Mendengarkan hal tersebut, Fortune mempunyai ide yaitu akan kembali ke villanya Greg untuk mengajaknya bekerja sama.
Katanya mendengar ide Fortune pun meragukannya dan juga membuat Denny sangat ketakutan. Karena ini adalah masalah besar. Pada akhirnya mereka pun telah sampai di vilanya Greg untuk bernegosiasi. Di sana Fortune mengatakan mereka akan mengambil kembali komisi yang seharusnya Greg dapatkan. Namun Greg harus mau bekerja sama dengannya. Greg yang menyetujuinya kemudian memberitahu kalau yang akan membeli perangkat The Handle itu adalah kedua rekan bisnisnya, yaitu yang bernama Trent dan Arnold. Sedangkan Mike akan menggunakan The Handle untuk membuat keuangan dunia menjadi kacau balau. Maka dari itu, mereka berdua memborong banyak emas karena hanya emaslah yang tidak akan terdampak dari efek bisnis krisis keuangan global. Malam harinya, mereka pun segera menjalankan rencana tersebut. Terlihat Denny untuk ditugaskan mendampingi Greg untuk bertemu dengan Trent dan Arnold. Sesampainya di dalam, Greg menagih uang komisi atas transaksi yang mereka lakukan sebelumnya. Namun Trent menolaknya karena transaksi tersebut dianggap gagal karena yang menyerahkan perangkat itu adalah Mike. Hal tersebut membuat Greg cukup murka dan mengancam semua orang di sana dengan meledakkan gedung-gedung yang tepat berada di belakang mereka. Setelah itu, dia pun memberikan selembar kertas kepada Mike, Trent, dan Arnold yang berisi alamat keluarga mereka. Dan Greg tidak segan akan menghabisi orang-orang itu kalau mereka tidak mau membayar jasanya sebagai perantara perangkat itu. Di sisi lain, terlihat Sarah menerbangkan sebuah drone untuk meretas alat komunikasi para penjaga di sana. Sedangkan Davis memantau pergerakan Fortune yang mulai menyelinap masuk dan melumpuhkan satu persatu penjaga tersebut. Kembali ke Greg, setelah mengancam mereka semua, Greg dan Denny pergi dari sana. Kemudian Trent yang ketakutan dengan ancaman Greg, dia pun memutuskan untuk mentransfer uang tersebut. Namun Mike yang merasa usahanya tidak akan mendapatkan komisi, dia pun membuat kekacauan di sana. Di sisi lain, Fortune yang telah berhasil menghabisi para penjaga di sana, dia pun segera masuk ke ruangan itu untuk mengambil koper yang berisi perangkat The Handle. Namun tiba-tiba saja Fortune mendapat kabar dari Sarah kalau Mike mau menyerangnya dari belakang. Setelah membuat Mike tidak sadarkan diri, Fortune segera membawa koper. Fortune segera membawa koper tersebut dan pergi dari sana. Setelah misi mereka selesai, Fortune dan Davis mendatangi Nathan yang sudah menunggu mereka di Doha, Qatar. Di sana Fortune menyerahkan koper perangkat The Handle itu kepada Nathan. Nathan yang merasa timnya telah sukses menjalankan misi ini, dia pun meminta mereka untuk melakukan misi selanjutnya dengan bayaran yang sangat spektakuler. Namun mereka bertiga menolak tawaran tersebut karena mereka ingin pergi liburan untuk melepas lelah. Dan film pun berakhir. Sekian dari gue dan sampai jumpa di konten selanjutnya.